Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bisik. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Ya, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak Anies. Ya, pasti ada kejutan. 6 jam lagi, 7 jam lagi. Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Ahok semakin hari semakin kehilangan kepercayaan di hadapan publik. Dulu sewaktu bersama dengan Pak Jokowi, Ahok nampak bersinar. Namun semenjak berseberangan dengan Pak Jokowi, Ahok nampak kehilangan arah. Mr. Kodari menjelaskan penyebab dan ambisi Ahok sehingga berani melawan Pak Jokowi. Pak Ahok ini, saya pernah dengar cerita, memang dia merasa mendapatkan semacam wahyu. Bahwa dia akan jadi presiden Indonesia. Wahyu ya? Ya, saya pernah mendengar. Mungkin Wahyu Muryadi kali. Revelation. Ya. Revelation, entah mimpi, entah apa namanya, ya wahyu lah. Ya. Wangsit atau apalah namanya. Gitu. Dalam suatu fenomena, dalam suatu peristiwa bahwa saya ini harus jadi presiden lah. Itu saya pernah mendengar cerita itu. Oh iya. Jadi ini yang menjelaskan, maksud saya Bang, bagaimana beliau ini perjalanan politiknya itu kalau mimpi kan macam-macam Mr. Q. Selalu mencari ruang, Bang, untuk ke jabatan-jabatan publik. Iya. Gitu loh. Kalau mimpi, saya juga pernah mimpi jewer kuping presiden. Namanya juga mimpi, ya kan? Dan keluarganya pun juga pada akhirnya banyak yang terjun ke politik, Bang. Walaupun tidak selalu menang. Jadi dia punya saudara, pernah juga jadi Bupati Belitung Timur. Jadi Ahok Bupati Belitung Timur, kemudian saudaranya, kalau nggak salah adiknya gitu ya, jadi bupati berikutnya. Nah, waktu itu sebetulnya yang jadi bupati menggantikan Ahok itu namanya Pak Khairul Effendi. Tetapi nggak bisa maju karena ada kendala kesehatan. Gitu. Dan akhirnya Basuri, adiknya Ahok itu, atau keluarganya Ahok itu, dia yang menang jadi bupati. Satu periode, pada pilkada berikutnya dikalahkan oleh kakaknya Yusril, namanya Yusli Iza Mahendra. Kakak apa adik? Saya lupa. Pokoknya Basuri lah namanya. Nah, yang saya tahu persis bahwa itu ada adik, namanya Vivi Leti. Vivi Leti maju sebagai calon wali kota Pangkal Pinang. Melawan petahana waktu itu Zulkarnain Karim, kalau tidak salah. Nah, waktu itu kalah si Vivi Letinya. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya Ahok ini juga datang dari dinasti politik. Kalau dinasti politik itu ya dimaksudkan sebagai keluarga yang banyak anggota keluarganya itu maju ke politik. Iya. Soal berhasil atau enggak tuh hal yang lain lagi. Dia di dinasti politik juga. Tapi satu pertanyaan buat saya ya, kok Mr. Q ini hafal betul tentang riwayat dan sepak terjangnya Ahok ini? Pernah jadi konsultan Ahok enggak? Saya sering berurusan di Bangka Belitung. Dan lebih khusus lagi di daerah Belitung, Bang. Jadi saya, ya terus terang waktu di Pangkal Pinang, itu Vivi Leti berhadapan dengan saya dan Pak Zul. Waktu Basuri, kalau misalnya Pak Khairul Effendi itu sehat dan bisa maju, ya mungkin saya berhadapan dengan Basuri pada waktu itu. Jadi saya agak apalah dinamika yang terjadi di Bangka Belitung. Tapi poinnya adalah bahwa memang Pak Ahok ini he is a man of mission. Bahkan a man of revelation. Bahwa dia merasa panggilan dia itu di politik. Dan yang saya dengar pada waktu itu ya, dia memang katanya dapat revelation bahwa dia akan jadi presiden. Nah, kenapa saya sampai ke sana? Karena waktu itu saya bertanya-tanya, Ahok ini Bupati Belitung Timur, maju gubernur Bangka Belitung, kok mau maju gubernur Sumatera Utara? Jauh banget gitu loh. Gitu. Jadi saya punya pertanyaan, kok istilahnya ngotot amat mau masuk ke jabatan publik gitu. Dan di situ saya mendengar cerita bahwa beliau ini punya mimpi lah atau merasa dapat wahyu untuk jadi presiden. Nah, tapi dengan prosesnya harus gubernur dulu. Nah, sebetulnya pada saat saya lupa ya, apa Ahok masih jadi gubernur atau setelah itu ya, mungkin
masih jadi gubernur. Itu pernah ketika kita survei calon presiden, nama Ahok itu naik. Yang milih sekitar 3-4%, Bang. 3-4%. Ya, jadi barangkali sebetulnya kalau nggak ada peristiwa Al-Maidah 51, dia masih menang gubernur, ya. Saya kira dia bisa jadi calon kuat itu untuk Calon pemilihan presiden. presiden. Iya, karena siapapun yang akan jadi gubernur Jakarta, hemat saya dari pengalaman yang ada itu akan jadi calon presiden, ya. Soal menang atau enggak tuh soal yang lain lagi Ya, gitu kan. saya baru nangkap sekarang. Kenapa? Tadi kan pertanyaan, kenapa kira-kira Ahok misalnya melakukan hal-hal yang seperti menghujat Pak Jokowi tidak bisa kerja? Ya. Nah, ini targetnya rupanya ada. Ya, ya. Dia menunjukkan sebagai orang yang loyal, loyal dan Iya, iya. die hard Betul. bersama Ibu Mega membela PDIP Ganjar. Betul. Mungkin targetnya supaya nanti Dicalonkan. jadi gubernur. Bisa jadi, bisa jadi. Calonkan jadi gubernur sekarang, Iya, kemudian 2029 bisa jadi capres. Iya, iya, iya. Kan iya. gitu. Bisa juga, itu salah satu kemungkinan. Nah, walaupun kemungkinan yang lain, dia juga berharap dengan dia terjun, maka kemudian bisa memenangkan Ganjar. Kalaupun tidak memenangkan sekali putaran, minimal dia bisa membantu Ganjar untuk lolos ke putaran kedua. Nah, itu mungkin didasari kepada tadi pengalaman yang saya ceritakan. Kalau nggak bisa juga berputar-putar, apa ya kan? Dia merasa bahwa dia punya banyak pendukung. Tetapi saya mau katakan juga dalam survei-survei yang belakangan, nama Ahok itu sudah nggak seperti dulu lagi. Ya. Kalau dulu itu saya sempat bilang kan bahwa dia namanya muncul 3-4% gitu. Kalau sekarang namanya nggak begitu muncul gitu. Dan menurut saya begini juga, karena kali ini beliau ini melawan Pak Jokowi, sesungguhnya mungkin kekuatan Ahok itu jauh menurun gitu loh. Ahok itu kalau dilawankan dengan tokoh yang lain mungkin dia kuat, tetapi begitu melawan Pak Jokowi ya lemah. Barangkali seperti cerita Mas Ganjar itu, kenapa sih di antara semua gubernur di Pulau Jawa yang mendapatkan exposure yang tinggi pada masa Covid, kenapa dia yang surveinya naik? Kenapa bukan Ridwan Kamil? Kenapa bukan Khofifah? Kan kita udah bahas di episode yang satunya lagi bahwa karena Mas Ganjar itu diasosiasikan dengan Pak Jokowi. Nah, hemat saya, Ahok ini adalah Mas Ganjar juga sebetulnya. Kayak Mas Ganjar juga. Dia punya elektabilitas, dia punya popularitas, itu karena dia pernah satu paket dengan Pak Jokowi di Jakarta, gitu. Pernah jadi wakilnya Pak Jokowi. Jadi Pak Ahok ini sebetulnya nggak boleh terlalu GR juga, merasa dan mengatakan bahwa suara saya itu besar gitu. Karena jangan-jangan suaranya Ahok selama ini sebetulnya adalah suaranya Pak Jokowi gitu loh. Orang yang melihat di Jakarta tidak ada Pak Jokowi, yang ada Ahok, lalu kemudian dukungan itu larinya kepada Ahok. Gitu, Bang. Jadi sebetulnya Ahok ini harus waspada juga ketika pada hari ini dia berhadapan dengan Pak Jokowi, jangan-jangan kesaktiannya juga akan luntur gitu loh. Kalau berhadapan dengan tokoh yang lain mungkin orang akan milih Ahok, tapi ketika harus memilih antara Ahok dengan Pak Jokowi, ya hemat saya orang akan lebih memilih Pak Jokowi. Dan kalau Pak Jokowi ini kan yang jelas sampai hari ini kan terbukti gitu loh. Di surveinya paling tinggi kepuasannya, ya kan. Untuk trust lembaga kepresidenan juga salah satu yang tertinggi juga bersama dengan TNI begitu. Jadi memang Pak Jokowi ini adalah tokoh yang popularitasnya paling kuat dan itu terbukti dari hasil-hasil survei. Ya, dan saya kira gini lah, jauh sekali lah membandingkan Ahok dengan Jokowi ya. Artinya Ahok itu bisa populer, bisa kemudian katakanlah dianggap sebagai tokoh, itu kan faktor Jokowi kan. Tadi kan Mr. Q sudah bilang. Nah, ini yang dia lupa. Gitu loh. Sama juga dengan Ganjar dan PDIP, melupakan faktor Jokowi. Nah, ini yang orang kan harus hati-hati. Menurut saya kenapa? Karena memang tidak lakukan kajian studi yang serius, ya, tentang keberadaan Pak Jokowi ini, pengaruhnya terhadap apakah terhadap PDIP, terhadap Ganjar, terhadap Ahok, terhadap apapun lah. Terhadap peta elektoral. Ya. Kalau kita bicara politik kan faktor Pak Jokowi ini kan paling penting, ya. Dan apalagi kita lihat makin diserang makin tidak ada perubahan itu. Malah makin menurun. Ya, jadi gini Bang, kalau menurut saya sebetulnya kesadaran itu ada, walaupun mungkin tidak sangat kuat, tetapi reaksinya justru berlawanan dengan
pemahaman teori yang ada karena faktor emosi. Iya. Gitu, faktor emosi. Jadi tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan variabel emosi itu kan tidak lagi rasional gitu. Atau bisa jadi karena ini kan mengikuti komandannya kan begitu. Jadi kan pertarungan antar galah nih Bang. Kalau istilah kita dulu pertarungan antara kingmaker. Iya. Nah, kalau meminjam istilahnya Mas Bambang Pacul ini pertarungan antar galah sebetulnya. Jadi orang ini mau melenting secara politik, akhirnya kan punya pilihan-pilihan galah. Iya. Ada galah Jokowi, ada galah Bu Mega gitu. Dan ya akhirnya misalnya Mas Ganjar kan pilih Bu Mega, Ahok pilih Bu Mega, Pak Mahfud pilih Bu Mega gitu. Pak Prabowo pilih Pak Jokowi. Ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tapi mungkin begini juga sih dalam konteks Ahok ya. Ya Bu Mega kan ketua PDI Perjuangan, Pak Jokowi kan bukan ketua partai. Dalam konteks bahwa dia ini memang merasa panggilannya atau takdirnya adalah menjadi Presiden Republik Indonesia, maka dia tentu berpikir mengenai kendaraan politik, Bang. Iya. Kendaraan politik. Apalagi sampai hari ini kalau kita bicara konstitusi, yang namanya calon presiden itu nggak bisa calon perseorangan atau independen, harus dari partai politik. Gitu. Jadi kita nih kalau berusaha untuk menganalisa motifnya seorang Ahok, ya kalau kita kembalikan kepada tesis bahwa dia merasa panggilannya menjadi presiden, dia akan mencari partai yang paling besar, yang paling stabil, yang paling bisa menggaransi tiket buat dia gitu. Dan dia akan menjalin ikatan dengan tokoh yang menurut dia paling kuat, paling berpotensi untuk memberikan tanda tangan kepada dirinya. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama, itulah tadi penjelasan yang disampaikan oleh Mr. Kodari. Sepertinya Ahok ini lupa jika suaranya besar itu karena orang-orang menganggapnya adalah orangnya Pak Jokowi. Namun tentu seiring waktu pendukung Ahok semakin hilang seiring berseberangannya dia dengan Pak Jokowi. Nah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.